Teman-teman, kembali lagi di channel Back to School. Kali ini saya akan membahas materi persamaan eksponen. Kayaknya ada di kelas 9 SMP atau di kelas 10 SMA ya. Kita coba langsung masuk contoh soal ya. Ini contoh soal yang pertama, ini contoh soal yang kedua. Kalau ada seperti ini masih gampang. Kenapa? Karena 32-nya kita jadikan bilangan yang sama, 2, yaitu 2 pangkat 32 itu 2 pangkat berapa? Saya salin di sini ya. 32 itu 2 pangkat 5. Kalau 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32. Ini kan udah sama. Kalau udah sama tinggal dicoret. Ya. Kemudian turunin 2x min 1 sama dengan 5. Tinggal pangkatnya aja diturunin. Udah sampai sini udah tinggal langsung bisa diselesaikan. 2x sama dengan min 1-nya pindah kan? 5 tambah 1 ya, 6. Min 1 pindah jadi plus 1. 5 tambah 1, 6. Jadi x sama dengan 6 dibagi 2, 3. Ya, sampai sini paham ya? Kita coba contoh soal yang kedua. Ini juga sama seperti tadi ya. Ini tetap saya turunkan saja. Nah, 128 dicari bilangan pokok yang sama dengan 2, yaitu 2 pangkat. Kalau 2 pangkat 5 itu 32, berarti 128 itu 2 pangkat 7. Karena 2 pangkat 5 132, 2 pangkat 6 berarti 64. 2 pangkat 7 berarti 128. Seperti tadi teman-teman ya, dicoret lagi yang keduanya. Habis ya. Tinggal pangkatnya doang diturunin tuh ya. 4x min 1 sama dengan 7. 4x sama dengan 7. Ini berubah jadi positif, 7 plus 1 berarti ya 8. Berarti x sama dengan 8 dibagi 4. 8 dibagi 4, x sama dengan 2. Nah, masih gampang ya contoh soal 1 dan 2 ya. Kita coba contoh soal berikutnya. Nah teman-teman, contoh soal berikutnya ya. Kalau seperti ini bagaimana? Sama dengannya 1. Kalau tadi kan tinggal diubah bilangan pokoknya supaya sama. Ini juga bisa sama bilangan pokoknya. Karena saya turunin lagi ya. 3x min 6 sama dengan apa yang hasilnya 1? Bilangan pokoknya harus sama tapi tetap 5, tapi pangkat 0 ya. 5 pangkat 0 itu 1. Tinggal coret lagi deh. 3x min 6 sama dengan 0. 3x sama dengan min 6 berubah jadi positif 6. Berarti x sama dengan 6 dibagi 3, 2. Oke. Nah, contoh soal berikutnya, kalau per gimana? Ini kita tulis dulu karena ini nggak usah dirubah. Yang namanya per 125 itu pangkat berapa? 5 pangkat min 3. Ya, kalau min 3 itu kan jadi per. Jadi kalau 5 pangkat 3 itu kan 125. 5 kali 5 kali 5. Tapi kalau 5 min 3 berarti 1 per 125. Ya. Jadi kita coret lagi. Bilangan pokoknya sama lagi. Nah, sama dengan min 3. Kemudian 3x sama dengan min 3 di min 2. Min 3 min 2. Kan di sini berubah ya. Jadi min 5. X sama dengan min 5 per 3. Tinggal dibagi 3 ya. Sampai sini teman-teman ngerti ya? Kita coba contoh soal lagi. Contoh soal berikutnya teman-teman. Kalau persamaan eksponen itu banyak banget ya bentuk-bentuknya ya. Saya nggak bahas semuanya, tapi saya ambil yang biasa soal-soal yang keluar di mata pelajaran ya. Kalau seperti ini bagaimana? Ini kan 3 pangkat x kuadrat min 7x plus 10. Sedangkan ini 8. Ininya sama nih teman-teman, bisa lihat ya. Ininya sama, pangkatnya sama. Tapi bilangan pokoknya berbeda. Apakah kita harus merubah ini menjadi bilangan pokok yang sama? Tidak, tidak perlu. Kalau pangkatnya sama dalam bentuk kuadrat seperti ini tidak usah dipedulikan. Artinya tidak usah dirubah. Karena rumusnya adalah jika pangkatnya sama dalam bentuk kuadrat begini sama dengan 0. Jadi kita tinggal cari himpunan penyelesaiannya. Nah, ini sama dengan 0. Udah gitu aja. Jadi ini nggak terpakai, ini nggak terpakai. Tidak usah dirubah. Ya. Sekarang cara himpunan penyelesaiannya gimana? Cari faktor dong, ya kan? Kalau ditambah hasilnya adalah min 7, ya kan? Gini ya. Kalau dikali hasilnya adalah 10. Berarti nggak kelihatan di kamera ya? Gini kelihatan?
Enggak juga ya, kelihatan dikit ya. Nah diginiin dulu ya, kita cari yang bawah dulu. Kalau ditambah hasilnya min 7, kalau dikali hasilnya 10, berarti faktor dari 10 yang kita cari kan. 10 berapa kali berapa? 5 kali 2. 5 kali 2. Di sini juga 5 tambah 2. Ini supaya negatif berarti kita minusin. Minus kali minus, minus kali minus positif. Tapi minus tambah minus tetap minus, minusnya bertambah. Min 5, min 2, min 7. Min 5 kali min 2, 10. Ada yang masih belum paham nggak di sini? Coba nonton video saya ya, yang soal bilangan bulat biar paham. Jadi kita langsung masukin ya di sini ya. X min 5, X min 2. Kayak gitu ya. Nah, X min 5 berapa? X min 5 berarti X min 5 berarti kan sama dengan 0. Berarti X sama dengan 5. Ini yang pertama, X sama dengan 5. Kemudian X min 2 berapa? X min 2 kan sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau ada dapat persoalan seperti ini, caranya begini. Ada 2 faktor. X-nya 2 dan 5. Oke, kita coba satu contoh soal lagi. Soal yang terakhir ya teman-teman ya. Pernah dapat bentuk soal seperti ini? Nah, kalau pernah dapet, ini kita ubah ya ke persamaan kuadrat. Nanti hasilnya seperti tadi ya, difaktorkan juga. Jadi gini, 3 pangkat 2x, yaitu kalau dibuat ke bentuk asalnya kan begini ya, 3x pangkat 2. Kenapa saya buat 3x? Biar ini sama nih. Tuh kan sama ya. Ini hasilnya sama, 3x pangkat 2 berarti kan 2 kali X, ya kan? Hanya pangkatnya dikalikan, berarti 3 pangkat 2X, sama. Cuman dipecah aja ke bentuk asalnya ya. Kemudian dikurang, tetap ya turunin, 6 kali 3 pangkat X dikurang 27 sama dengan 0. Nah, ini mau saya anggap sebagai P. 3X ini saya tulis P. Boleh tulis S, boleh T, boleh huruf apa aja. Tapi saya mau anggap sebagai P. 3X berarti kan P. P pangkat 2 ya. Tuh. 3X itu P, berarti P kuadrat pangkat 2 dikurang 6. 3X apa tadi? P. 6P berarti. Gitu kan? 3X P berarti 6P dikurang 27. Selesai sampai sini persamaannya. Baru habis itu difaktorkan. Bentar ya, saya hapus ya. Maaf ya teman-teman ya, papan tulisnya kecil, jadi mesti dihapus dulu biar fokus di tengah. Nah, jadi ini difaktorkan kayak tadi ya. Kalau ditambah hasilnya minus 6, kalau dikali hasilnya minus 27. 27 faktornya apa aja? 9 sama 3 ya. Kan nanti selisihnya 6. Berarti 9 sama 3, ya kan? Dia maunya minus, ini maunya minusnya lebih besar, berarti minus 9 gitu. Minus 9 tambah 3 kan minus 6. Minus 9 kali 3 minus 27. Udah ketemu. Berarti X X ya, P ya. Kita lagi bikin P, bukan bikin X. Sama sih teman-teman ya. P min 9, P plus 3, ya kan? 3-nya positif, 9-nya negatif. Berarti P sama dengan 9. Kalau keluar dia beda tanda. P sama dengan min 3. Selesai sampai sini. Nah teman-teman, itu aja yang saya bahas untuk persamaan eksponen. Kalau teman-teman punya soal boleh tulis di kolom komentar. Kalau mau dibantu jawab saya bisa, saya bantu. Kalau yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.